Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olimpriaska dengan NIM 061412888232. Saya berasal dari program studi PG PAUD angkatan tahun 2023 kelas Indralaya yang sekarang sedang semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik tentang materi teori perkembangan, yaitu bagian learning theory dan juga humanistic theory beserta tokohnya. Pertama ada learning theory. Tokoh dari learning theory ini yang pertama yaitu Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner atau yang biasa dikenal Skinner adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Nah, Skinner ini terkenal dengan aliran behaviorisme. Skinner percaya bahwa setiap manusia itu bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Nah, Skinner memfokuskan penguatan atau hukuman sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Sebagai contoh, jika siswa diberi tugas oleh guru dan itu ada tenggat pengumpulan. Nah, siswa tersebut mengumpulkan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dan jawabannya itu tepat, dia mendapatkan hadiah dari gurunya sebagai bentuk apresiasi. Nah, jika siswa tersebut mengumpul terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka siswa tersebut mendapatkan hukuman. Nah, hal ini dilakukan agar bisa merubah perilaku dari siswa tersebut. Tokoh learning theory yang kedua yaitu Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang psikolog dan juga penggagas teori kognitif sosial. Bandura dikenal dengan teori boneka bobo, yang mana pembelajaran itu bisa diperoleh dengan mencontoh suatu tindakan. Maksudnya, Bandura ini memfokuskan hubungan perilaku sosial dalam pembelajaran dan juga pengembangan perilaku seseorang. Nah, sebagai contoh, jika seseorang ingin mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengamatannya, berdasarkan apa yang dilihat. Nah, jika seseorang ingin memasak tapi dia tidak bisa caranya, dia bisa mencari tahu dengan menonton video tutorial. Dengan video tutorial itu dia bisa melihat resep-resep yang ada dan dia mencontoh. Nah, kita masuk ke teori yang kedua yaitu humanistic theory. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu ada Charlotte Buchler. Charlotte Buchler merupakan seorang psikolog yang berasal dari Jerman, Amerika. Buchler memiliki teori yaitu fase kehidupan manusia dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Nah, fase pertama yaitu dari usia 0 bulan, yaitu bayi, sampai usia 15 tahun yang sudah memasuki remaja, yaitu pertumbuhan biologis progresif. Pada fase ini tuh seorang individu sedang akrab-akrabnya dengan keluarga, sedang berada di rumah, dan hidupnya berpusat pada kepentingan yang sempit. Fase yang kedua yaitu usia 16-27 tahun, dan pada fase ini tuh merupakan pertumbuhan biologis lanjut. Nah, pada fase ini tuh seorang individu sudah merasakan kedewasaan seksual. Jadi seorang individu tuh sudah mencari pasangan, sudah berpasangan. Nah, pada fase ini juga seorang individu tuh sudah memiliki aktivitas yang lebih luas. Di fase ini juga individu itu sudah bisa menentukan dirinya dan sudah meninggalkan keluarga karena tuntutan kepentingan, ada yang kerja atau yang kuliah. Nah, pada fase ini juga tuh seorang individu tuh sudah menjadi memulai karirnya. Fase yang ketiga yaitu usia 28 tahun sampai 47 tahun. Fase ini merupakan fase stabilitas biologis yaitu periode puncak. Nah, pada masa ini tuh individu tuh sudah lebih baik dari pekerjaannya dan sudah mulai banyak hubungan personal dan juga sosial. Fase yang keempat yaitu usia 48 sampai 62 tahun. Nah, pada fase ini tuh seorang individu sudah mulai kehilangan fungsi produktifnya. Individu sudah penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas dikarenakan usianya sudah masuk lansia, otomatis kemampuan dan juga aktivitasnya juga berturun. Nah, di sini juga seorang individu tuh mulai kehilangan personal, orang-orang yang dia kenal dahulu, sudah mulai kehilangan keluarga dan penurunan ekonomi. Nah, pada fase ini tuh ditandai dengan krisis psikologis. Pada fase ini tuh seorang individu tuh mengalami masa introspeksi. Jadi dia mengoreksi apa yang kurang, apa yang belum dicapai pada masa yang telah dilewatinya. Nah, fase yang terakhir yaitu usia 63 tahun ke atas. Pada fase ini tuh seorang kehilangan fungsi biologis. Nah, pada fase ini seseorang sudah mulai terkena penyakit karena usianya sudah rentan dan sudah pengunduran diri dari profesinya dikarenakan usianya sudah lanjut karena tenaganya tidak sekuat dulu untuk bekerja. Di sini juga penurunan sosialisasi, tapi pada fase ini tuh seseorang meningkatkan hobinya. Pencarian individu, fase retrospeksi, yaitu perasaan pemenuhan atau kegagalan. Nah, jadi pada masa ini tuh seorang individu tuh melakukan retrospeksi. Apa yang sudah dilakukannya selama hidup. Jika dia merasa apa yang sudah dilakukannya itu produktif, bagus, maka dia akan merasa terpenuhi, dia akan merasa puas. Nah, sebaliknya jika dia merasa apa yang dilakukannya itu sia-sia dan banyak membawa hal negatif, maka dia akan merasa gagal. Tokoh kedua dari humanistic teori ini adalah Abraham Maslow.
Abraham Maslow juga merupakan seorang psikologi yang terkenal di Amerika. Beliau ini merupakan teoritikus yang banyak menginspirasi dalam teori kepribadian. Abraham Maslow ini merupakan pelopor teori psikologi humanistik. Isi dari teori Abraham Maslow ini yang pertama adalah aktualisasi diri, yaitu membuat kepuasan terhadap diri kita sendiri. Nah, kepuasannya bisa dari mencapai prestasi akademik, itu akan membuat kepuasan untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada harga diri, isinya adalah kebutuhan akan harga diri, yaitu percaya diri, prestasi, dihormati orang lain, dan pastinya juga harus menghormati orang lain. Yang ketiga ada sosial. Pada tahap ini tuh individu mengelompokkan dirinya pada kegiatan sosial, yaitu bisa dari organisasi, relasi, menambah pergaulan, mengenal orang lebih banyak, yaitu memiliki teman, memiliki keluarga pastinya, membutuhkan keluarga, memiliki teman, dan membutuhkan cinta dari lawan jenis, dan sebagainya. Ada keamanan dan keselamatan. Maksudnya di sini tuh individu tuh membutuhkan keamanan, kebebasan dari hal-hal yang mengganggu pikiran, yang memberatkan, seperti bebas dari ancaman, bebas dari masalah, bebas dari penyakit. Yang kelima yaitu psikologis, yaitu seorang individu tuh membutuhkan sandang, papan, pangan, dan kebutuhan biologis seperti buang air kecil, buang air besar, bernafas, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, tokoh dari humanistik teori yang ketiga adalah Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers juga percaya bahwa jika seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka ia akan lebih bahagia dan produktif. Sebagai contoh, jika seseorang itu percaya diri untuk berbicara di depan umum, percaya diri untuk menampilkan potensinya di depan umum seperti bernyanyi, menggambar, pidato, maka dia akan merasa lebih puas dan merasa lebih bangga karena telah melakukan apa yang ingin ia lakukan. Dan dia juga akan merasa produktif karena dia sudah berani melakukan hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.